I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Ini adalah kesalahpahaman belaka, saya salah. Saya seharusnya tidak meragukan Anda, Long Hao Shen. Aku mohon, cepat lepaskan aku. Chair tidak berani mengerahkan kekuatan dalam perjuangannya, belatinya sangat tajam, dan situasinya akan bertambah rumit jika lukanya terus membesar. Long Hao Shen sedikit terkejut sebelum menunjukkan senyum lebar, aku tidak ingin melepaskanmu. Kesempatan memelukmu ini adalah sesuatu yang aku peroleh dengan susah payah. Chair dengan penuh semangat berkata, bodoh, aku akan membiarkanmu memelukku lagi di masa depan, jadi cepatlah dan biarkan aku pergi. Belati saya memiliki efek menyerap kekuatan hidup, jadi jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup Anda akan habis seluruhnya. Anda berjanji untuk melindungi saya selamanya, bagaimana Anda bisa melakukannya jika Anda bahkan tidak bisa melindungi tubuh Anda sendiri? Satu ons keheranan muncul di wajah Long Hao Shen, membawa sedikit kelicikan, saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya akan mengukir kata-kata ini ke dalam pikiran saya. Baru saat itulah dia akhirnya melepaskan lengannya dari pelukannya. Chair telah membuat persiapannya sejak lama, dan mengeluarkan belatinya seperti sambaran petir. Segera, gelombang darah meledak dari dada Long Hao Shen dan keluar dari punggungnya saat dia jatuh dengan lemah. Meskipun Chair buta, gerakannya sangat cepat dan akurat. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas ke depan untuk menopang tubuhnya dengan jari-jarinya diletakkan di dada dan juga punggungnya, mencegah darahnya mengalir keluar. Cahaya keemasan lembut, membentuk pola segi enam, muncul di tanah dan menerangi seluruh tubuh Long Hao Shen. Seketika, darah berhenti mengalir dan Long Hao Shen hanya bisa merasakan perasaan lembut dan hangat di lokasi luka. Detik berikutnya, perasaan sedingin es menyebar dan energi spiritual terkonsentrasi di podium tersebar saat lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Orang yang bertindak adalah Master Aula pembantu dari kuil imam, Kardinal Ruo Shui. Sedikit menggelengkan kepalanya, Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar dengan suara rendah, sungguh bodoh. Ksatria penjaga juga memiliki keterampilan penyembuhan, tetapi dalam hal ini, dibandingkan dengan pendeta yang berspesialisasi di dalamnya, ada celah yang cukup lebar. Bahkan ketika pendeta menggunakan kemampuan suci yang sama, efek akhirnya akan berbeda. Dalam hal penyembuhan, pendeta memiliki kendali yang lebih baik atas kemampuan mereka, dan cahaya suci mereka bahkan lebih lembut. Dengan kehadiran seorang kardinal puncak seperti Ruo Shui di dekatnya, bahkan mati secara sukarela akan sangat sulit, selama kepalanya tidak terluka parah. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dengan ketidakberdayaan. Saat dia mengambil langkah maju, kilatan cahaya keemasan muncul dan dia menghilang tanpa pemberitahuan. Jelas, masalah lainnya tidak membutuhkan intervensi langsungnya. Han Qian terbatuk sekali sebelum melihat 5 Master Aula tambahan lainnya, apa yang akan kita lakukan dengan permintaan Long Hao Shen? Berikan pendapat kami karena situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Menurut semua yang dikatakan Long Hao Shen, meskipun memiliki 2 orang yang dipilih dalam 16 besar alih-alih satu belum pernah terlihat sebelumnya dalam sejarah pasukan pemburu iblis, itu seharusnya tidak menghalangi keadilan proses. Selain itu, dia rela melepaskan hadiah kompor spiritual untuk ini. Saya cenderung menyetujui permintaannya. Sui Feng, bagaimana denganmu? Ying Sui Feng mengerang tanpa menahan diri, merasa murung jauh di dalam. Orang tua bodoh ini sangat licik, dengan putri kecil kita Chair di sini, bagaimana mungkin aku tidak memberikan persetujuanku? Saya tidak keberatan. Meskipun dia merasa agak murung tentang ini, dia tetap memberikan persetujuannya dengan gumaman. San Sui merenung sejenak, sebelum menjawab, sepertinya tidak sesuai dengan aturan, jika pesaing muda masa depan merujuk pada perselingkuhan ini, mungkinkah kami harus terus membuat pengecualian seperti ini? Sein Mage Tutor Lin Chen membalas dengan senyuman di wajahnya, kakak perempuan San Sui, kamu seharusnya tidak berbicara seperti ini. Sepertinya Long Hao Shen ini tidak lebih dari 10 tahun, tapi masih berhasil keluar sebagai juara terakhir. Saya khawatir tidak akan mudah bagi para pemuda di masa depan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Lebih jauh lagi, masalah ini benar-benar karena kebetulan. Jadi, kita harus memenuhi permintaan Long Hao Shen. Hanya, bukankah harga kompor spiritual itu terlalu mahal? Saya pikir kita harus lebih fleksibel dengan keadaan.
Han Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak meminta dia untuk membayar hadiah lain sebagai harga, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan orang lain memilih anggota regu lain? Masih lebih baik seperti ini. Kami membuat pengecualian besar untuk peraturan kali ini, jadi di masa depan, setiap kali seseorang masuk 3 besar, dia akan dapat memilih untuk melepaskan kompor spiritual untuk anggota lain untuk pasukan pribadinya. Tapi anggota tambahan ini tidak boleh berada di 16 besar. Apa pendapat semua orang tentang ini? Ruo Shui menganggukkan kepalanya dan berkata, ayo lakukan seperti ini akan membawa nafas baru bagi umat manusia. Anda mendapatkan persetujuan saya. Kepala Aula Pembantu Kuil Prajurit, Ren Wokuang juga memberikan persetujuannya, saran saudara Han cukup adil. Untuk berhasil melatih tingkat kultivasi seperti itu pada usia yang begitu muda, anak-anak ini tidaklah sesederhana itu. Mereka pasti hampir tidak memiliki masa kecil sama sekali. Sebagai orang yang lebih tua, kami tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Membiarkan keduanya, dengan hubungan yang begitu baik, berada dalam tim yang sama akan berkontribusi besar pada kolaborasi semua anggota di dalamnya bersama-sama. Han Qian tersenyum, karena semua orang setuju, saya akan segera mengirimkan permintaan ini kepada pemimpin aliansi segera setelah saya kembali, melihat bahwa itu telah mendapat persetujuan dari semua wakil pemimpin aliansi. Pembentukan tim dengan Rowlet akan berlangsung besok. Long Hao Shen sangat bersukacita, dengan hormat membungkuk pada 6 master aula tambahan dan berkata, terima kasih banyak untuk kalian semua senior atas bantuanmu. Han Qian membuka matanya lebar-lebar tanpa menahan diri, memelototinya, cepat dan istirahatlah, anak gila. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang Anda lakukan pantas mendapatkan pujian. Long Hao Shen menjulurkan lidahnya. Pada saat itu, dia akhirnya terlihat, sampai batas tertentu, seperti bocah berusia 14 tahun. Han Qian berbalik, dan menghadapi pesaing lain yang belum pergi, berteriak keras, apa yang masih kamu lihat? Semuanya berubah menjadi debu. Para pemuda segera bubar dalam keadaan gempar, membahas tentang hal-hal hari ini yang cukup sulit untuk dikomentari. Li Xin buru-buru maju. Melihat noda darah di dada Long Hao Shen, dia benar-benar tertekan. Lil, bro, apakah itu benar-benar dibutuhkan? Long Hao Shen tertawa kecil, tapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memegang erat tangan dingin es milik Chaier. Li Xin tidak membahas lebih dalam. Hanya, kesannya terhadap Hao Shen menjadi lebih besar dari sebelumnya. Diam-diam menatap Long Hao Shen, yang diam-diam pergi sambil memegang tangan Chaier, dia datang untuk mengepalkan tinjunya. Batuk, batuk-batuk tanpa suara, Lin Xin kembali sadar. Berbalik, yang bisa dia lihat hanyalah kakeknya berdiri di sisinya dengan ekspresi serius. Kakek, Lin Xin menunduk. Sejak kecil hingga sekarang, dia telah dimarahi dan dipukul oleh kakeknya berkali-kali. Namun, kutukan gila yang dia harapkan kali ini tidak sampai. Sebuah tangan yang besar dan hangat diletakkan di bahunya, menepuknya dengan lembut. Bagi Anda yang telah berdiri pada saat itu, tampaknya Anda setidaknya seorang pria pada akhirnya. Menepuk sekali lagi bahu cucunya, Lin Chen mengambil langkah besar. Di sudut mulutnya muncul senyuman. Tampaknya cucunya, yang tingkahnya sangat tidak menyenangkan, akhirnya tumbuh dewasa. Lin Xin, bagaimanapun, telah berdiri untuk membela Long Hao Shen dan selanjutnya memutuskan untuk memikul semua tanggung jawab dalam masalah itu. Akhirnya, cucunya tidak mempermalukannya. Sampai batas tertentu, dia mulai tumbuh sebagai pria sejati. Melihat sosok kakeknya dari belakang, Lin Xin tiba-tiba merasakan perasaan menggelora keluar dari lubuk hatinya, entah bagaimana menindasnya. Kedua matanya menjadi lembab, saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya, Ibu, alangkah baiknya jika kamu masih hidup. Chaier mengambil tangan Long Hao Shen, sering memeriksa denyut nadi pergelangan tangannya, untuk memastikan bahwa tubuhnya dalam kondisi baik. Baginya yang berhasil menghilangkan sepenuhnya efek tambahan dari belatinya dengan mudah, kemampuan penyembuhan Kardinal Ruo Shui benar-benar terbaik. Sekarang, Long Hao Shen hanya merasa sedikit lemah karena kehilangan darah, bahkan luka lain di tubuhnya secara tidak sadar disembuhkan olehnya. Itu membuktikan betapa pentingnya seorang pendeta yang luar biasa bagi sebuah tim. Itu adalah jaminan kelangsungan hidup seluruh pasukan. Chaier adalah orang yang membawa Long Hao Shen kembali ke hotel. Dia pergi sejauh masuk ke kamarnya untuk pertama kalinya. Li Xin tidak tinggal lama, setelah mengkonfirmasi bahwa luka Long Hao Shen tidak terlalu buruk untuk terakhir kalinya, dia perlahan mundur, meninggalkan dua kekasih kecil ini sendiri. Long Hao Shen menarik Chaier, membiarkannya duduk di sisinya sebelum dengan lembut mengangkat kerudungnya. Chaier dengan cepat menundukkan kepalanya,
memperlihatkan wajah cantiknya yang memerah. Apakah kamu masih merasa tidak enak badan? Anda meludahkan darah sebelumnya. Long Haoshen merangsang pelindung pergelangan tangannya, menggunakan mantel suci tambahannya, untuk menutupi mereka berdua di dalamnya. Merasakan sensasi hangat dari mantel suci, Chair menggelengkan kepalanya dengan ringan. Maaf Haoshen, akulah yang menyebabkan kecelakaan hari ini. Jika saya tidak begitu gelisah, Anda tidak akan. Long Haoshen memulai, Chair, akulah yang seharusnya memberitahumu tentang masalah ini dengan Lin Xin sebelumnya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Chair menggelengkan kepalanya dan berkata, akulah yang tidak percaya padamu. Ini sudah kedua kalinya, setelah yang pertama dan kedua, saya tidak akan membiarkan yang ketiga terjadi. Di masa depan, apapun yang akan Anda lakukan, saya akan memiliki kepercayaan penuh kepada Anda dan mendukung Anda dalam pilihan Anda. Saya tidak akan membiarkan situasi seperti hari ini terulang lagi. Melihat wajahnya yang sangat cantik, dan mendengar dia berbicara tentang tanggung jawabnya seperti ini, Long Haoshen tidak bisa membantu tetapi meregangkan lengannya dan dengan lembut menariknya ke pelukannya. Meskipun Chair kurus, tubuhnya terasa sangat lembut. Memeluknya di dadanya terasa sangat nyaman. Sejak Long Haoshen memeluknya untuk pertama kalinya, dia sangat menikmati perasaan seperti ini. Wajah cantik Chair menjadi lebih merah, tapi dia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dengan lemah lembut meringkuk di dadanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda dari wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Sebaliknya, kebahagiaan yang dia pancarkan hanya diperkuat seiring berjalannya waktu. Masalah hari ini menyebabkan keduanya menderita luka-luka, dan sampai mengganggu seleksi perburuan iblis, tetapi itu membuat mereka merasa pentingnya mereka melekat satu sama lain dengan lebih baik. Demi Long Haoshen, Chair kebobolan 2 kali, semuanya untuk suaminya. Lebih penting lagi, kesalahan Long Haoshen itulah yang membuatnya memuntahkan darah. Untuk menghasilkan efek seperti itu, seberapa mahal tempat Long Haoshen di hatinya. Dan demi dia, Long Haoshen lebih suka melepaskan harta dari surga yang dikenal sebagai kompor spiritual, dan bahkan bersedia meninggalkan tempatnya sebagai anggota pasukan pemburu iblis. Yang lebih penting lagi, demi mengurangi kesan buruk Zheng Yue terhadap dirinya, dia tidak segan-segan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya untuk menunjukkan perasaannya yang tulus. Poin utama dari pelukan mereka berdua bukanlah tentang tubuh mereka yang menempel erat satu sama lain, tetapi yang lebih penting, jarak antara hati mereka menyempit. Itu berlangsung sampai senja, ketika Long Haoshen akhirnya mengirimnya kembali ke kediamannya. Meskipun mereka melalui begitu banyak liku, pada akhirnya semuanya telah terpecahkan. Ini memungkinkan Long Haoshen merasa sangat lega. Bukan untuk memisahkan dari Chair, itu adalah premis utama. Padahal sekarang, masalah ini akhirnya terselesaikan. Long Haoshen akhirnya bisa memusatkan perhatiannya pada upacara seleksi besok. Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi bagian dari Demon Hun Squad-nya? Dia sudah memilih 2 orang, Lin Xin dan Chair. Jadi sekarang, hanya tersisa 3 orang lagi, seorang pendeta, seorang pejuang, dan seorang pemanggil. Tentang fakta bahwa ia meninggalkan kompor spiritual demi Chair, Long Haoshen tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Baginya, bahkan 10 atau 100 kompor spiritual tidak bisa dibandingkan dengan Chair-nya.